Selamat pagi, shalom ibu-ibu terkasih, para ibu-ibu yang kuat, para ibu-ibu yang setia. Bersyukur kita pada pagi hari ini bersekutu di Komisi Wanita. Kita walaupun belum dapat bertatap muka, tapi hati kita masih tetap bersatu untuk memuliakan Tuhan kita, untuk memuji Tuhan kita. Kita angkat pujian, sebab Kau besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, walau keadaan sedang tidak baik, tapi kita tetap harus punya hati pengharapan kepada Tuhan kita. Kita bersukacita memuji Tuhan kita, sebab emang Tuhan kita itu baik. Kita puji Allah itu baik. Kita angkat pujian. Sambil bertepuk tangan, kita puji Tuhan kita. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku.
kasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kita angkat pujian lagi, terus menyenangkan hati Tuhan. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam tangannya, Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Memang Yesus kita luar biasa. Kita terus menyenangkan hati Tuhan. Kita terus berusaha untuk tetap bersukacita. Tidak peduli keadaan apapun, kita berharap hanya kepada Tuhan kita. Kita buka Alkitab kita, ibu-ibu, untuk membaca ayat 1 Tesalonika 5 pasal 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, teruslah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita ulangi lagi. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita ambil kesempatan ini untuk melakukan persembahan. Sambil melakukan persembahan, kita akan mengangkat pujian Hatiku Percaya. Kita tetap percaya kepada Tuhan kita. Kita berpengharapan kepada-Nya.
Kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Guru Injil Rainer Budiman dengan tema Allah sedang pegang kendali. Tuhan memberkati. Selamat pagi ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita boleh sekali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk bersama-sama membuka surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-30. Jadi sama-sama kita akan merenungkan sebuah tema, Allah sedang memegang kendali. Dan saya ingin mengajak setiap kita untuk membaca dari surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-30. Jadi kita akan sama-sama membaca 3 ayat. Demikian Roma yang ke-8 ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini ketika kami akan merenungkan firman-Mu, kami rindu supaya Roh Kudus yang boleh menjamah hati kami. Oleh karena itu kiranya Engkau yang boleh menolong kami. Kami mau membuka telinga kami, hati kami dan juga pikiran kami. Kebenaran-Mu boleh masuk di dalam kehidupan kami. Dan menolong kami untuk melihat apa yang hendak Engkau kerjakan. Ketika kami akan sama-sama melihat bahwa Engkau memegang kendali di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk melihat apa yang firman Tuhan sebetulnya katakan. Dan ajar kami untuk boleh melakukannya. Kami menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat pagi ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita boleh sekali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang diberikan kepada saya adalah Allah sedang memegang kendali. Dan barusan kita membaca dari surat Roma pasal yang ke-8 di mana Paulus berkata bahwa di dalam segala sesuatu rupanya Allah itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Di dalam segala sesuatu Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dipanggil oleh-Nya. Jadi pergumulan ini mungkin muncul karena kita berada di dalam kondisi yang sulit. Kita mengamini bahwa Tuhan memegang kendali. Kita mengamini bahwa Allah sedang memegang kendali. Kenapa? Karena kita mungkin berada di dalam kondisi di mana kita terhimpit. Di dalam kehidupan yang sulit. Kita melihat situasi penuh dengan ketidakpastian. Akhirnya doa-doa kita mengarah kepada satu kerinduan. Kita berseru supaya Allah memegang kendali. Jadi di tengah-tengah kehidupan yang seperti sekarang ini, saya rasa adalah pergumulan yang begitu wajar bagi setiap kita untuk betul-betul merindukan Allah menyatakan kendalinya. Di tengah-tengah kehidupan yang memang kayaknya kok gak bisa diatur. Kalau kita melihat keluar sana ada begitu banyak berita-berita yang mungkin mengkhawatirkan kita. Bahkan seringkali kita gak perlu ngelihat jauh keluar sana. Mungkin ada krisis-krisis, kesulitan, kepahitan yang kita alami. Penderitaan-penderitaan, ketidakpastian daripada kehidupan yang entah bagaimana hadir di dalam kehidupan kita. Jadi ini adalah pertanyaan yang sungguh-sungguh perlu kita gumulkan bersama-sama. Apakah Allah betul-betul memegang kendali di tengah kondisi kehidupan di mana begitu banyak manusia bergumul? Ada begitu banyak ketidakpastian di depan kita di tengah-tengah pandemi ini. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus, saya mengingat sekitar awal tahun lalu, mungkin di bulan ketiga atau bulan keempat dari tahun lalu, ketika pandemi itu mulai merebak dan Indonesia mulai meningkat kasusnya, sehingga kita nggak bisa pergi beribadah, kita harus work from home, kita harus stay at home, bahkan mungkin anak-anak kita pun belajar dari rumah dan nggak bisa ke sekolah. Saya mengingat bahwa pergumulan itu adalah pergumulan yang serius, karena ada transisi yang begitu besar
Dan mungkin sebagian besar dari kita nggak siap. Dan tahun lalu bagaimana respons kita? Tahun lalu bagaimana sih respons kita di dalam menghadapi situasi yang seperti ini? Saya mengingat ada begitu banyak kata-kata yang mungkin diucapkan. Ada begitu banyak perenungan yang muncul karena situasi yang sulit. Dan di awal-awal pandemi itu ada begitu banyak orang yang mengamini bahwa pandemi itu adalah blessing in disguise. Artinya pandemi itu adalah berkat yang terselubung. Kalau ada sesuatu yang buruk yang terjadi, pasti ada tujuannya. Nah, ini yang kita renungkan kan pada pagi hari ini. Allah memegang kendali, artinya ada tujuan, ada sebuah titik yang ingin dicapai melalui kondisi yang sulit ini. Allah memegang kendali, artinya arah yang sedang kita lalui itu ditentukan sama Allah. Iya dong, Allah memegang kendali artinya dia mengendalikan situasi ini. Meskipun sekarang gak pasti, nanti bakal ada kebaikan yang kita petik. Jadi orang-orang pada tahun lalu itu berkata bahwa pandemi ini adalah berkat yang terselubung. Pasti ada kebaikan yang ingin Tuhan kerjakan. Dan orang-orang itu mulai merenungkan bahwa oh iya ya, ternyata karena pandemi orang tua jadi punya waktu sama anak. Ternyata karena pandemi, kalau selama ini aku sibuk bekerja gak punya waktu sama keluarga, sekarang aku bisa berhenti sejenak dan beristirahat. Kita bisa berhenti dari hiruk pikuk kehidupan. Kalau selama ini aku adalah orang yang boros, aku gak bisa berhenti keluar sana untuk belanja ini dan belanja itu. Aku gak bisa ngerem untuk cari hiburan. Karena pandemi, aku bisa belajar untuk berhenti, mengatur keuangan dengan lebih baik, mengatur waktu dengan lebih baik. Jadi kita kayak sedang meriset kehidupan ke titik yang normal. Jadi Allah memegang kendali, katanya rupanya ada kebaikan di balik situasi-situasi sulit yang sedang dihadapi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah betul demikian? Apakah betul Allah sedang memegang kendali dan apakah betul artinya di balik corona yang menyusahkan kita ini ada kebaikan? Karena kalau kita mau melihat kepada fakta yang mungkin kita alami di sepanjang tahun ini, kenyataannya nggak begitu. Kalau kita pikir tahun lalu banyak blessing in disguise, banyak berkat-berkat yang terselubung, kenyataannya nggak begitu. Jadi rupanya pandemi ini malah mengekspos kerapuhan kita sebagai manusia. Tahun lalu di Cina itu muncul berita bahwa perceraian meningkat. Dan di Indonesia pun ada berita-berita yang sama. Perempuan itu lebih banyak yang mengalami KDRT. Rupanya anak-anak yang bersekolah dari rumah gak siap untuk studi secara online, sehingga mereka gak bisa fokus dan studi mereka menjadi kacau. Dan pergaulan mereka, sosialisasi mereka dengan teman-teman mereka juga jadi kacau. Dan ada riset-riset yang bahkan menunjukkan bahwa di tengah-tengah pandemi, karena orang-orang itu stay at home, kecanduan gadget, dan bukan hanya kecanduan gadget, orang-orang kecanduan pornografi dan sebagainya. Dan katanya pandemi itu membuat kita ngerem, gak belanja, gak keluar-keluar ke mall untuk shopping. Tapi toh kenyataannya sekarang banyak orang yang belajar untuk belanja online. Kalau kita lihat ke platform-platform yang dimana kita bisa membeli barang secara online, Shopee, Tokopedia atau apapun itu, ada begitu banyak promo dari satu hari ke hari yang lain. Sehingga orang-orang jadi gak bisa berhenti membeli atau membelanja sesuatu. Jadi rupanya pandemi itu malah memperparah situasi. Dan kalau kita pikir selama ini ada blessing in disguise, ada berkat yang terselubung, ternyata enggak. Banyak dari kita yang kehilangan pekerjaan. Ada dari kita yang mungkin pekerjaan itu mewajibkan kita untuk terjun ke lapangan. Sehingga kita terinfeksi oleh virus. Resiko itu begitu besar. Dan bahkan mungkin ada daripada kita yang ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Bahkan mungkin keluarga kita sendiri. Jadi apakah betul Allah memegang kendali? Kalau kita baca ayat yang tadi Paulus berkata Allah di dalam segala sesuatu mengerjakan yang buruk itu untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam setiap situasi kehidupan Allah mengerjakan kebaikan untuk orang-orang yang dipanggilnya. Tapi rupanya kenyataan menunjukkan hal yang sangat berbeda. Di manakah Allah? Apakah betul Allah memegang kendali? Kalau misalnya kita melihat di luar negeri, ini terjadi juga di sekitar tahun lalu. Di negara Brazil, ibu-ibu yang terkasih. Jadi di tanah pemakaman. Rupanya
tanah-tanah itu sudah digali sebelum ada orang yang meninggal. Sebelum mereka tahu hari ini yang meninggal berapa orang, di dalam klaster pemakaman, tanah-tanah itu sudah digali. Jadi gambar ini menunjukkan kubur kosong yang digali. Kenapa? Karena pasti banyak orang yang meninggal. Jadi persiapan untuk mengubur orang. Ini menggambarkan betapa hidup itu gak bisa dikendalikan. Ini menggambarkan bagaimana kita itu fana. Ini menggambarkan bagaimana satu hari aku ketemu dia, besok belum tentu aku ketemu dia. Ini menggambarkan bagaimana orang-orang sebetulnya menderita. Kubur digali sebelum bahkan ada yang meninggal sebagai antisipasi. Karena kondisinya memang gak pasti. Dan bukan cuman itu. Di Amerika ada sebuah berita yang muncul dari New York Times. Sebuah majalah yang terkenal. Newspaper yang terkenal. Dan New York Times itu berkata, kenapa sih bisa ada pandemi? Kenapa pandemi itu merebak dengan begitu cepatnya? Rupanya New York Times ini mengekspos bahwa pandemi itu jadi ada di mana-mana, mulai dari China, bisa tiba-tiba ke benua yang lain. Kenapa? Kenapa bisa secepat itu? Jawabannya satu, karena globalisasi, karena kemajuan teknologi. Jadi manusia ini ingin mencari kemudahan hidup. Ada kemajuan teknologi, kita bisa terbang dari satu benua ke benua yang lain dengan begitu cepat. Dan transportasi ini dibangun untuk apa? Untuk memudahkan kehidupan manusia, untuk transaksi bisnis, untuk persoalan keuangan sebetulnya. Ada kemudahan teknologi. Tapi kemudahan teknologi ini malah membuat virus itu merebak dengan begitu cepatnya. Jadi ada dua alasan kenapa virus corona itu menyebar dengan begitu cepatnya. Yang pertama adalah masalah globalisasi. Manusia itu pengen hidup yang mudah. Ada kemajuan teknologi, tapi rupanya ini jadi bumerang gitu ya. Karena kemajuan teknologi, virus itu merebak dengan begitu cepat karena mobilitas manusia itu meningkat. Orang kalau mau dari satu tempat ke tempat yang lain gampang. Karena mereka harus bekerja mencari keuntungan, memudahkan hidup. Tapi rupanya keinginan untuk memudahkan hidup, keinginan untuk mengendalikan hidup, keinginan untuk punya kuasa atas hidup malah menjadikan corona sebagai virus yang menyebar dengan begitu cepatnya. Dan di situ dikatakan juga karena manusia serakah. Kenapa virus corona menyebar dengan begitu cepat? Kenapa kematian meningkat? Jawabannya adalah karena manusia serakah. Mungkin kita dengar cerita-cerita, saya sendiri mendengar cerita-cerita. Ada orang yang positif corona loh, positif. Tapi sengaja masih buka toko. Ada orang yang tahu situasi ini udah gak menentu, kita bisa terinfeksi kapan aja. Tapi masih memaksakan diri untuk bekerja. Dan seringkali orang-orang ini bukan orang-orang yang gak mampu. Tapi orang-orang ini gak rela kalau penghasilannya berkurang. Dengan kata lain ini sebetulnya adalah masalah keserakahan. Kita takut omset kita turun, akhirnya keselamatan itu dikorbankan. Karena manusia serakah, gak bisa menahan diri. Karena manusia udah terbiasa menghibur diri dengan begitu macam hiburan, sehingga gak bisa lockdown di rumah. Harus keluar-keluar, harus fun, harus ngerasain ada hiburan. Karena culture kita seperti itu. Dan karena budaya kita mementingkan penghasilan. Jadi pertanyaannya sekarang adalah apakah Tuhan memegang kendali? Kalau ternyata manusia itu serakah, dan kalau karena manusia serakah malah banyak kasus yang nambah dan hidup itu menjadi tidak pasti. Kita melukai orang lain, kita ngebawa virus ke orang lain bawa virus ke kita. Karena persoalannya persoalan ekonomi sebetulnya. Dan ini dilakukan bukan sama orang-orang yang gak mampu. Ini dilakukan sama orang-orang yang gak bisa menahan diri. Orang-orang yang gak bisa kalau hidupnya itu gak puas. Kalau ini terjadi, apakah Allah memegang kendali? Nah ini jadi pertanyaan untuk kita. Karena kita rupanya diberikan kehendak bebas. Kita bisa memilih sesuai dengan pertimbangan kita. Kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau aku lagi kepengen A, aku lagi kepengen B, ya aku jalanin. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, apakah sungguh Allah memegang kendali? Kita bilang Tuhan pegang kendali. Tapi rupanya kita juga memutuskan ini dan itu kok. Apakah Allah memegang kendali kalau kita sebagai manusia hidupnya gak mau diarahkan?
Kita lihat kasus itu banyak yang meningkat. Kenapa? Karena manusia gak mau diarahkan, gak taat sama peraturan. Punya kehendak bebas, mereka memilih untuk tidak taat. Punya kehendak bebas, mereka memilih untuk mencari keuntungan buat diri mereka sendiri. Ada ketamakan, ada kecerobohan. Sebenarnya manusia itu careless, gak peduli, menganggap enteng. Jadi banyak keputusan-keputusan yang gak bijak, ibu-ibu, yang mungkin dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, atau mungkin terkadang diri kita sendiri. Dan situasinya jadi parah, jadi kacau. Dan di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, apakah Allah memegang kendali? Gimana mungkin Allah memegang kendali kalau kita sebagai manusia gak mau diarahkan? Itu persoalannya. Nah, oleh karena itu mari bersama-sama kita melihat dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-30, bagian yang tadi kita baca. Di situ dikatakan bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, bagi orang-orang yang mengasihinya. Tapi kita harus melihat bahwa ayatnya gak berhenti di situ aja. Di ayat yang ke-28 memang dikatakan bahwa Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tapi apa sih definisi kebaikan? Apakah definisi kebaikan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan? Apakah baik di hadapan Tuhan itu sama dengan baik dalam kacamatanya kita? Kalau dalam kacamatanya kita, baik itu artinya corona berhenti. Baik itu artinya keluargaku aman. Baik itu artinya walaupun aku keluar-keluar aku gak kena corona. Baik itu artinya secara finansial I'm okay. Saya percaya Tuhan juga adalah Tuhan yang baik. Dan Tuhan gak merancangkan kecelakaan, malapetaka bagi umatnya, bagi anak-anaknya. Tetapi apakah baik dalam pandangan Alkitab adalah baik yang demikian? Kalau kita melihat ke ayat yang selanjutnya, kita boleh baca di dalam ayat yang ke-29. Allah mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apa kebaikannya? Di dalam ayat yang ke-29 dikatakan bahwa kebaikannya itu adalah menjadi serupa dengan Kristus. Allah mendatangkan kebaikan agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kebaikannya ini bukan kebaikan yang kita bayangkan hidup ini bisa aku kendaliin sesuai dengan keinginan aku. Kebaikannya itu bukan artinya hidup jadi gak susah. Kebaikannya adalah kita dibentuk di dalam segala sesuatu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan apa artinya menjadi serupa dengan Kristus? Apakah menjadi serupa dengan Kristus artinya aku menjadi orang yang saleh, hidup kudus, gak berbuat dosa? Kalau kita membaca di ayat yang ke-30, rupanya Paulus juga menjelaskan. Menjadi serupa dengan Kristus artinya kita dipanggil. Dan setelah kita dipanggil untuk menjadi seperti Kristus, karena Kristus adalah teladan, Kristus adalah yang sulung, artinya Kristus adalah teladan untuk kita semua. Setelah kita dipanggil, kita dibenarkan. Artinya dosa-dosa kita diampuni. Kita dikuduskan dan kita disucikan oleh darah Kristus. Tetapi setelah itu Paulus bilang bahwa kita yang dipanggil, kita yang dibenarkan, kita dimuliakan. Jadi kita dipanggil dari gak percaya jadi percaya, lalu kita dibenarkan. Dan setelah kita dibenarkan, kita dimuliakan. Di ayat yang ke-30 Paulus berkata demikian. Tetapi apa artinya dimuliakan? Nah, ini jadi pergumulan kita pada pagi hari ini. Ketika firman Tuhan berkata bahwa kita dipanggil untuk dikuduskan, untuk dibenarkan dan dimuliakan, apa sih artinya? Apa artinya dimuliakan? Apakah dimuliakan itu artinya kita jadi orang yang bersinar, bercahaya terang? Apakah dimuliakan itu artinya karena dosa kita udah diampuni maka kita menjadi manusia yang mulia? Kalau kita melihat ke dalam bagian Alkitab yang lain, secara khusus di dalam Mazmur itu berkata bahwa ketika kita dimuliakan, di Mazmur yang ke-8 dikatakan bahwa ketika kita dimuliakan, Tuhan itu menciptakan kita. Sebetulnya kita ini siapa sih? Kalau kita melihat langit dan bumi di sekitar kita, sebetulnya kita ini siapa sih? Kita ini bukan siapa-siapa.
Tapi pemazmur berkata bahwa Tuhan memahkotai kita dengan hormat dan kemuliaan untuk berkuasa. Nah, ini poinnya. Ketika kita dipanggil untuk menjadi orang Kristen, Allah mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan di dalam surat Roma tadi yang kita baca adalah ketika kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan definisi menjadi serupa dengan Kristus adalah kita dimuliakan. Sama seperti Kristus adalah pribadi yang mulia, kita juga menjadi pribadi yang mulia. Dan di dalam bagian Alkitab yang lain, yaitu di dalam Mazmur, kita melihat bahwa menjadi mulia artinya dipakai Tuhan untuk berkuasa. Menjadi mulia artinya dipakai Tuhan untuk berfungsi, menjalankan peran sebagai bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Artinya kita menjadi wakil Tuhan. Mulia artinya kita berfungsi. Kalau kita tanya manusia yang mulia itu adalah manusia yang seperti apa sih? Manusia yang mulia adalah manusia yang berfungsi, punya budi luhur, manusia yang utuh, manusia yang jadi berkat. Manusia yang karena statusnya sebagai anak Tuhan boleh menyatakan apa yang menjadi rencana Tuhan dan menggenapi Tuhan. Dengan kata lain, manusia yang mulia adalah manusia yang menjadi perpanjangan tangannya Tuhan. Kalau kita lihat si A dan si B, ada orang-orang tertentu yang mungkin kita pikir orang ini hidupnya mulia ya. Kenapa kita merasa orang-orang tertentu hidupnya mulia? Kita merasa orang-orang tertentu hidupnya mulia karena dia menjadi berkat. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan dan menggenapi kehendak Tuhan. Contoh di dalam Alkitab misalnya, Yusuf. Yusuf adalah pribadi yang mulia. Kenapa? Karena dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya Tuhan. Jadi sekali lagi Tuhan memanggil kita. Tuhan mengendalikan hidup kita. Segala sesuatu itu dilakukan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi kebaikannya itu apa? Kebaikannya adalah ketika kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan ketika kita menjadi serupa dengan Kristus, kita dimuliakan. Yaitu artinya kita menjadi perpanjangan tangannya Tuhan. Jadi Allah sedang memegang kendali. Allah melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kebaikannya itu tercapai ketika kita dipakai oleh Tuhan dan berfungsi sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Kalau kita melihat ke dalam kehidupannya Yusuf, ada begitu banyak orang yang seharusnya menderita mati kelaparan. Tetapi karena kehadiran Yusuf yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, berapa banyak orang yang akhirnya terberkati. Meskipun kita tahu dia dibuang ke Mesir, tahun-tahun penuh dengan air mata penderitaan, ditindas, difitnah. Tapi Allah bekerja, memegang kendali dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan pada Yusuf. Tapi kebaikannya ini bukan artinya masalah Yusuf hilang, enggak. Kebaikannya adalah ketika melalui semua yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf, Yusuf menjadi pribadi yang utuh, yang mulia, yang berfungsi, yang menjadi anak Tuhan yang dipakai untuk menjadi berkat. Tuhan memegang kendali. Allah sedang memegang kendali. Memangnya apa sih yang perlu dikendalikan? Seringkali ketika kita merenungkan hal ini, kita pikir yang perlu dikendalikan adalah kondisi eksternal. Hidup yang sulit, masalah finansial yang gak pasti, sakit penyakit. Seringkali kita pikir, kita berdoa, Tuhan cepet-cepet dong pandemi ini selesai. Saya percaya gak apa-apa kita berdoa seperti itu. Tetapi yang lebih krusial, yang lebih penting, yang lebih esensial adalah diri kita sendiri. Allah memegang kendali atas kehidupan kita. Yang perlu dikendalikan tuh apa sih? Tadi kita udah lihat rupanya kekacauan, pandemi, masalah di dalam rumah tangga terjadi karena kecerobohan kita sendiri. Jadi pandemi ini cuman mereveal, cuman mengekspos apa yang sesungguhnya terjadi di dalam diri kita dan siapa diri kita yang sesungguhnya. Karena di tengah-tengah masalah, ketika kita terhimpit, baru kita kenal diri kita itu siapa sih sebenarnya. Yang selama ini tersembunyi baru kelihatan. Jadi kalau Allah mengerjakan kebaikan, Allah memegang kendali. Artinya yang harus diberesin, ya diri kita sendiri dong.
Yang harus diberesin artinya sistem-sistem di dalam kehidupan kita yang wrong. Kebiasaan-kebiasaan kita yang wrong. Corona makin parah karena manusia serakah, itu yang harus diberesin, keserakahannya. Corona makin parah karena manusia ceroboh, gak peduli mau pakai masker atau gak merugikan orang lain. Itu yang harus diberesin. Relasi kita dengan anak atau dengan suami gak baik. Kenapa? Karena kita pemarah, kita pendendam, kita pembenci. Kita berdoa, Tuhan semoga rumah tanggaku baik-baik saja. Dimulainya dari diri kita. Allah memegang kendali atas keluarga kita dengan menjadikan kita sebagai perpanjangan tangan. Dan artinya kalau kita mau jadi perpanjangan tangan, kita harus mau dong diberesin. Tapi ternyata pandemi ini yang males makin males, yang serakah makin serakah, yang pemarah makin pemarah. Yang gak peduli sama sesama makin gak peduli sama sesama, mentingin diri sendiri doang. Jadi bukan coronanya, bukan situasi yang sulit yang harus dikendalikan, tapi diri kita sendiri. Saya mengambil tadi contohnya Yusuf. Tuhan gak mengambil penderitaannya Yusuf, tapi Tuhan menggunakan penderitaannya Yusuf untuk memproses dia menjadi pribadi yang dewasa, yang utuh, yang mulia, mendatangkan kebaikan. Sama seperti surat yang tadi kita baca, Allah mendatangkan kebaikan dalam segala hal. Dan di dalam kehidupan Yusuf, Allah mendatangkan kebaikan. Bukan karena kesusahan Yusuf dicabut, tapi dengan menjadikan Yusuf pribadi yang dipakai sebagai perpanjangan tangan. Itu definisi yang relevan buat kita. Allah sedang memegang kendali, artinya Allah mau pakai kita, kehadiran kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah pekerjaan, untuk jadi perpanjangan tangan. Jadi seringkali kita meminta Tuhan untuk membantu kita. Kita meminta Tuhan untuk jadi dalam tanda kutip helper. Padahal harusnya yang membantu adalah kita. Bukan Tuhan bantuin kita selesaiin masalah kita, tapi seharusnya kita yang membantu Tuhan untuk menggenapkan apa yang Dia inginkan. Dan jangan kita berdoa, Tuhan tolong pegang kendali, semuanya ini cepat selesai. Jangan berdoa kayak gitu kalau kita gak mau hidup dipimpin sama Tuhan dan diarahkan sama Tuhan. Apa artinya kita berdoa setiap hari mengharapkan Tuhan menegakkan kendalinya? Apa artinya kita berdoa setiap hari minta supaya kehidupan kita ini gak ada masalah kalau kita gak mau diarahkan sama Tuhan? Itu artinya kita mempermainkan Tuhan dong. Jadi ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus, kita belajar satu hal yang penting pada pagi hari ini. Allah memegang kendali. Firman Tuhan berkata, dalam segala sesuatu Tuhan mengerjakan kebaikan untuk kita. Tetapi kebaikannya itu bukan dalam definisi kita, masalah jadi gak ada. Kebaikannya itu adalah ketika kita dipanggil, diangkat menjadi anaknya, diproses dan dibentuk. Untuk justru di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita menjadi berkat. Sama seperti Yusuf. Kita melihat kondisi ini jadi parah, bukan karena Tuhan gak megang kendali, tapi karena manusia bebal. Dan jangan sampai kita menjadi salah satu di antaranya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk melakukan dua hal aja. Yang pertama, mari kita belajar untuk membuka tangan kita. Membuka tangan kita artinya kita mengakui kita gak terbatas. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita buka tangan kita lebar-lebar supaya Tuhan menuntun kita. Membuka tangan kita artinya kita tetap memohon Tuhan pelihara di tengah-tengah kondisi yang gak pasti. Aku bukan pahlawan. Aku punya keterbatasan. Aku dipanggil untuk menjadi berkat, tapi aku masih mikirin diri aku sendiri. Aku gak bisa, Tuhan. Mari kita buka tangan kita dan mengakui keterbatasan kita. Bahkan di dalam kondisi seperti ini. Membuka tangan artinya kita harus berani menerima bantuan dari orang lain. Allah memegang kendali. Jadi kita melihat bahwa artinya Allah ingin setiap kita untuk menjadi berkat. Dan artinya kalau kita mau menjadi berkat, orang lain juga jadi berkat untuk kita. Dan seringkali Tuhan memakai orang lain untuk memelihara kita. Artinya apa? Ketika kita membuka tangan kita menerima pertolongan Tuhan, kita harus siap untuk menerima pertolongan dari orang lain. Jangan gengsi. Kalau kita punya kesulitan, cerita ke rekan-rekan yang memang kita bisa percaya. Saya tahu sebuah kisah di dalam gereja yang lain.
Di tengah-tengah pandemi ini, ada seorang ibu yang aktif, benar-benar aktif melayani selama ini. Dia pembesukan ke sana kemari. Tapi kebetulan memang kondisi finansialnya nggak baik. Lalu gereja melihat dan menyadari akan hal ini. Dan karena gereja sebetulnya punya bantuan sembako, gereja memberikan sembako. Tapi ketika bantuan itu ditawarkan, si ibu ini nggak mau menerima. Alasannya adalah karena dia merasa Tuhan pasti pelihara. Gak usah susah-susah, Tuhan pasti pelihara aku. Aku beriman pada Tuhan. Pertanyaannya, emang Tuhan pelihara tuh caranya gimana sih? Kalau kita semua dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama, seringkali Tuhan memberkati kita lewat sesama. Jadi kita harus turunin gengsi, kita harus berani ditolong oleh orang lain. Kita harus berani bergantung sama orang lain. Kalau ada orang-orang tertentu yang pengen membantu kita, kalau memang kita membutuhkan bantuan, we have to admit, kita harus mengakui. Dan akhirnya setelah ibu itu diajak ngobrol, betul, Tuhan akan memelihara kamu. Tapi kami sebagai gereja merasa kehadiran kamilah yang dipakai oleh Tuhan untuk memelihara kamu. Setelah diajak ngobrol, akhirnya dia baru ngerti. Iya juga ya, kenapa aku sulit-sulit minta Tuhan bekerja. Ketika yang paling dekat, orang-orang di sekitarku sebenarnya Tuhan pakai untuk memberkati aku. Jadi kita harus ulurkan tangan kita, buka tangan kita lebar-lebar, akui keterbatasan kita. Dan di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, kalau memang kita membutuhkan bantuan dan ada orang yang mau membantu kita, ayo kita turunin gengsi. Ayo kita belajar untuk terbuka. Allah memegang kendali melalui anak-anaknya. Dan rekan-rekan kita adalah anak-anaknya Tuhan. Tuhan pakai anak-anaknya Tuhan untuk memegang kendali. Untuk memastikan bahwa kehidupan kita dipelihara sama Dia. Tapi yang kedua, setelah kita membuka tangan kita untuk menerima pertolongan Tuhan, mari kita juga belajar untuk mengulurkan tangan kita supaya kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Allah sedang memegang kendali dan Allah ingin menyatakan kendalinya melalui kehadiran kita yang menjadi perpanjangan tangan. Jadi ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mau gak kita sama-sama jadi perpanjangan tangan Tuhan? Supaya kita menyatakan dan menegakkan kendalinya Tuhan. Mungkin kita dipanggil untuk jadi Yusuf kecil. Allah memegang kendali di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah gereja. Di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Melalui keberadaan kita, Allah ingin memegang kendali. Kalau memang kita punya pemasukan yang lebih, ayo kita belajar untuk memberi. Kalau kita tahu ada orang-orang di sekitar kita yang terkena corona, ayo kita kirimin obat-obatan. Ayo kita setidaknya masakin masakan buat mereka. Kalau kesulitan, minta bantuan anak kita mungkin yang bisa pesenin makanan online. Ada 1001 hal yang sebetulnya bisa kita lakukan. Kalau keluarga kita selama corona ini berantakan, ada konflik sana sini, komunikasi kita gak baik, Allah ingin memperbaiki lewat diri kita. Ayo kita belajar untuk merendahkan diri, rendah hati. Jadi orang yang menginisiasi percakapan. Jadi orang yang belajar untuk mengerti keluhan-keluhan anak kita atau suami kita. Atau mungkin orang-orang yang bekerja sebagai karyawan kita. Allah memegang kendali di dalam kehidupan manusia-manusia di sekitar kita melalui keberadaan kita. Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Supaya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan ketika kita menjadi serupa dengan Kristus, kita menjadi manusia yang mulia karena kita berfungsi. Kita menjadi imam bagi sesama. Kita menjadi dalam tanda kutip nabi bagi sesama. Dan melalui kehadiran kita, kita menjadi berkat. Mau gak kita bergumul untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan? Masalah ini bukan masalah coronanya, tapi masalah diri kita sendiri. Mari kita mulai dari keluarga kita, dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Minta Tuhan hikmat, supaya kita tahu bagaimana caranya. Tuhan bisa menegakkan kendalinya di tengah-tengah kondisi yang gak pasti ini. Melalui kehadiran diri kita. Mari bersama-sama kita berdoa dan kita memohon pertolongan Tuhan.
Bapa di dalam kerajaan surga, ketika kami berharap bahwa Engkau memegang kendali atas kehidupan kami, seringkali yang Engkau utus untuk menegakkan kendali, untuk menggenapkan rencana-rencana-Mu adalah diri kami. Dan ketika Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, ajar kami untuk mengerti bahwa kebaikan yang sejati adalah ketika kami dipanggil untuk dipakai menjadi perpanjangan tangan-Mu. Tentu hidup kami penuh keterbatasan dan kami membutuhkan pemeliharaan-Mu. Dan tentu kami berdoa supaya Engkau yang memelihara keluarga kami, melindungi kami dari berbagai macam sakit penyakit, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami. Tetapi lebih dari semuanya itu, kami juga mau Engkau pakai menjadi alat dan berkat bagi sesama. Oleh karena itu, inilah kehidupan kami. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah kami menjadi pelayan kecil-Mu. Pakailah kami sebagai anak-anak-Mu, supaya apa yang sulit bisa dikendalikan melalui kehadiran kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan diri kami menjadi perpanjangan tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibadah selesai, firman sudah disampaikan, kiranya Roh Kudus boleh menolong kita untuk melakukan kebenaran firman. Amin. Shalom, ibu-ibu sekalian. Saya menyampaikan salam damai sejahtera kepada setiap ibu-ibu yang pada saat ini beribadah di rumah kita masing-masing. Dimanapun kita berada, kiranya damai sejahtera Tuhan ada di dalam hati kita di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Biarlah Tuhan yang selalu menopang kita, sehingga kita boleh menjadi wanita-wanita yang kuat, wanita-wanita yang beriman, berpengharapan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kita bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih hari ini kita boleh dilayani oleh Ibu Ing-Ing sebagai liturgis, dan berterima kasih kepada Ing-Ing dan juga kepada anaknya Benita yang sudah mengiringi musik dan mereka bisa melayani dengan baik. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Ing-Ing dan Benita. Juga bersyukur dan berterima kasih kepada Guru Injil Rainer Budiman yang sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan mengingatkan kita Allah sedang memegang kendali di tengah-tengah situasi apapun juga. Allah sedang memegang kendali, membuat hati kita merasa kuat dan tenang melewati masa pandemi ini. Nah, ibu-ibu sekalian, saya ingin menyampaikan acara kita pada bulan yang akan datang. Tanggal 13 Agustus ada kelompok kecil dengan topik bahasan persahabatan dengan Allah. Biarlah ibu-ibu sekalian diberikan kerinduan hati untuk bersekutu di kelompok kita masing-masing. Tanggal 20 Agustus akan ada ceramah dengan tema The Power of Mother's Love yang akan disampaikan oleh Dr. Randa Mariam Budi Setiawan, seorang psikolog dan penceramah yang dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan dengan luar biasa. Dan selain itu juga ada kesaksian yang akan disampaikan oleh Ibu Mariam mendampingi anaknya yang berkebutuhan khusus. Biar Tuhan memberkati akan pelayanan hambanya ini. Dan kami rindu ibu-ibu kembali boleh bersekutu di dalam persekutuan tanggal 20 Agustus yang akan datang. Nah, ibu-ibu sekalian, kita akan terus melanjutkan pembacaan Alkitab untuk bulan depan dari kitab 2 Korintus. Di tengah-tengah pandemi ini kita sangat membutuhkan kekuatan daripada firman Tuhan. Kiranya ibu-ibu dengan setia bisa membaca firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Mari ibu-ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah persekutuan Komisi Wanita Online pada hari ini. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur dan merasakan cinta kasih, kebaikan Tuhan di tengah-tengah kami melewati hari-hari yang sulit ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau adalah Bapa kami di surga
yang menjaga, memelihara kehidupan kami. Kami mau menyerahkan kehidupan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk ibu-ibu yang sedang di dalam kesulitan dan tantangan. Biarlah kesulitan ini menjadikan kami menjadi kuat di dalam Tuhan, dan semakin kami mengalami kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk program pemerintah yang melakukan vaksinasi dan mengharapkan supaya vaksin ini bisa diterima oleh setiap warga Indonesia. Biar Tuhan yang memberkati akan program ini. Dan Tuhan tolong untuk keadaan bangsa kami ini yang di tengah-tengah suasana yang sangat genting. Kami mohon belas kasihan daripada Tuhan. Berikanlah kesembuhan kepada mereka yang terbaring lemah, isoman di rumah, ataupun juga yang ada di rumah sakit. Dan Tuhan peliharalah kesehatan setiap kami. Tuhan, kami juga mendoakan gereja kami GKY Pluit. Tuhan memberkati akan pengurus komisi wanita dan juga pengurus-pengurus di komisi bidang masing-masing yang akan dilantik pada minggu ini. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati setiap mereka bisa dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap ibu-ibu dan keluarga ke dalam tangan-Mu. Biar cinta kasih Tuhan selalu ada di tengah-tengah keluarga kami. Dan kami mengalami akan anugerah kebaikan Tuhan di dalam suasana situasi yang sulit ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Demi Kristus Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, persekutuan Komisi Wanita Online selesai. Tuhan memberkati kita. Amin.